kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Hari ini kami ingin melakukan konferensi pers mengenai perkara yang kita tanganin di lokasi objek tanahnya di Seismayang. Jadi permasalahannya pada saat itu pihak para penggugat ada 200-an orang dan saat ini diwakili oleh 49 orang ada membeli tanah secara kaplingan di daerah Seismayang, Pasar 7, Seismayang di tahun 2000-an. Ada yang tahun 2002, 2000, berbagai macam lah di tahun 2000-an. Jadi pada saat itu tidak ada permasalahan sebelumnya. Setelah dibeli oleh para penggugat, para pihak klien kita, ada yang menanamin tanaman jagung, ada tanaman jambu, berbagai macam palawija ditanami pihak mereka, dan ada juga yang membangun rumah di situ. Dan ada juga pihak dari penjual yaitu Pak Gede membangun beberapa unit rumah contoh, sehingga kawan-kawan kita ini, klien kita ini percaya untuk membeli tanah tersebut. Jadi di tahun 2018 barulah bermasalah dengan pihak PTP dahulu PTPN 2, sekarang jadi PTPN 1. Di mana pada saat itu di tahun 2018 mereka melakukan okupasi, membuldoser semua tanaman yang ditanam oleh para klien kita. Jadi sebelumnya tidak ada pemberitahuan, tidak ada klaim ataupun komplain dari pihak PTP pada saat IGD Hurip menjual tanah tersebut. Padahal pada saat itu IGD Hurip ada memasang iklan di media, salah satu media cetak, bahwa ada menjual tanah kaplingan. Dan pihak PTP tidak ada melarang itu dan tidak ada mengkomplain hal itu tersebut. Selain mengiklankan di media, juga ada spanduk papan reklame penjualan tanah kaplingan. Namun tidak ada juga larangan dari pihak PTP. Sehingga dalam hal ini kami juga heran melihat PTP kenapa baru di tahun 2018 mereka mengklaim itu tanah termasuk dalam HGU nomor 90. Selain itu juga ini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Di dalam persidangan saat ini sudah ada pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti. Jadi dari saksi-saksi juga yang baik yang kita hadirkan, baik itu yang dihadirkan oleh Pak Gedis dan juga dihadirkan oleh PTPN sendiri, senyatanya dari tahun 60-an pun itu tanah lokasi objek perkara tidak pernah ditanami oleh pihak PTPN 2 pada saat itu. Tidak pernah ditanamin apapun, misalnya tanaman tembakau, tanaman tebu, tidak ada pernah ditanami oleh pihak PTPN 2. Memang pada saat itu secara faktualnya terungkap bahwa itu lokasi tanah yang dipermasalahan saat ini dulunya lembah, daratan rendah. Yang ada itu cuma ada tanaman sawah dan palawija yang ditanam oleh masyarakat sekitar. Jadi Pak Gede itu belinya dari masyarakat sekitar. Sehingga kita juga merasa heran, tadi seperti saya bilang, kenapa baru tahun 2018 pihak PTPN 2, saat ini menjadi PTPN 1, mengklaim itu termasuk tanah HGU. Selain dari fakta dari saksi, juga ada fakta yang terungkap dalam peta bidang yang dihadirkan, yang diajukan oleh pihak PTPN 1 sendiri dan juga pihak IGD Hurip. Di mana di peta bidang tersebut jelas terlihat peta bidang HGU nomor 90 itu jelas terlihat objek yang HGU yang termasuk dalam HGU nomor 90 itu ada arsir, ada tercoret arsir yang mana wilayah-wilayah objek lokasi tanah HGU nomor 90 itu ada arsirnya. Sementara di lokasi kita yang diklaim oleh pihak PTPN ini saat ini tidak ada arsirnya. Jadi sehingga jelas memang objek lokasi tanah kita ini di luar dari HGU PTPN 2. Nah, jadi ada fakta-fakta yang terungkap. Jadi kita dalam hal ini memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di dalam persidangan. Jadi selain itu juga kalau dilihat, kalau memang benar itu tanah-tanah HGU, seharusnya tanah HGU itu ada patok HGU, patok PTPN. Tapi di lokasi tidak pernah ada patok lokasi HGU, tidak pernah ada. Yang ada pagar tembok belakang kantor. Jadi secara fakta memang lokasi PTP itu hanya batas kantornya tersebut saja. Jadi lokasi tanah itu bukan termasuk lahan HGU. Jadi itulah pemaparannya yang terungkap di persidangan. Gitu.
boleh izin bertanya, Pak? Boleh. Terkait dari di dalam gugatan tersebut itu kan ada sebanyak 49 penggugat ya Pak ya. Ya. 49 penggugat di situ sudah terlanjur. Sekarang sudah tahapan mana Pak? Pada saat ini di persidangan itu sudah tahapan kesimpulan, ya kan. Tahapan kesimpulan itu sudah kita ajukan ke majelis hakim dan akan segera diperiksa dan bakalan akan menjadi satu amar putusan ke depannya. Terkait dari dalam persidangan berarti sudah masuk ke kesimpulan ya Bang ya? Iya. Dengan secara otomatis sebelumnya itu pihak penggugat menghadirkan bukti apa yang dihadirkan di dalam persidangan Bang? Nah, ada beberapa bukti maksudnya. Nah, untuk bukti di persidangan itu bukti surat dari kepemilikan para penggugat, ya kan, dari dasarnya itu bupati sampai notaris. Nah, hari ini sudah kita majukan ke majelis hakim untuk bukti-buktinya. Ada berapa saksi yang dihadirkan penggugat kemarin itu Bang, di dalam persidangan Bang? Dua, ya. Dari pihak UTPN Bang? Dua juga. Dari PTPN 2. Adakah saksi ahli yang dihadirkan Bang? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sedikit Bang, penanyaan lagi Bang. Ya. Jadi kan ini para penggugat sudah membeli dan mengelola tanah ini sejak awal tahun 2000-an. Iya. Bahkan ada yang membangun rumah dan menanami palawija ya Bang ya? Iya. Apakah ini tidak cukup membuktikan bahwa penggugat adalah pemilik sah dan beritikat baik kalau menurut hemat daripada kuasa hukum penggugat? Seharusnya memang ya. Seharusnya iya seperti itu. Karena sampai hari ini di dalam lokasi objek tanah penggugat itu ada sebuah rumah yang bangunannya itu tidak terselesaikan. Kenapa hari ini tidak diruntuhkan oleh mereka gitu? Ini ada apa gitu kan? Nah, menurut juga kemarin itu daripada keterangan dari saksi-saksi dari kita, bahwasannya